Karena banyak realitanya, orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus itu disembunyikan. Pandangan-pandangan meremehkan kayak di luar sana, kamu tunanetra, kamu bisa apa, itu udah sering lah. Aku tuh punya prinsip, Bu, karena aku tunanetra, aku nggak mau jadi nomor 2. Artinya, kalau teman aku belajarnya sekali, aku harus 3 kali supaya balance. Karena lagi-lagi di dunia itu butuh pengakuan gitu. Nah, sampai satu ketika dia bilang, Semi boleh nggak minta nomor rekening mama? Katanya. Buat apa, Pak? Nih, ada yang mau bayarin kuliah kamu, katanya. Aduh, saya langsung di situ, serius Pak? Iya, kirimin nomor rekeningnya. Dan puji Tuhan, itu bukan hanya berlanjut, bukan hanya 1 semester, bahkan sampai saya lulus. Dan selama saya kuliah itu, orang yang membiayai kuliah saya nggak pernah ketemu. Ngobrol santai bersama Wawadukman. Keterbatasan seringkali dijadikan alasan oleh kita agar tidak berkembang menjadi versi yang terbaik. Tapi sosok mereka ini justru memberikan kita teladan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk meraih impian dan justru memberikan inspirasi untuk orang banyak. Telah hadir spesial hari ini, kita ngobrol santai bersama Wawa Lukman, anak-anak bangsa yang berprestasi. Yuk kita kenalan dulu ya. Halo Semi. Halo Ibu. Halo Dea. Hai Ibu cantik. Nah, Dea, apa kabar sayang? Baik. Baik ya. Ya. Dea ini, kita kenalan dari Dea. Dea ini adalah seorang atlet para swimming yang sudah mengikuti Asian Para Games dan sudah pernah berkompetisi di 42 negara, berhasil mengumpulkan banyak medali di Peparnas. Semi ini juga seorang multi talenta ya. Dia bisa main drum, dia juga penyanyi, bahkan pelatih vokal dan sekaligus arranger musik. Amin. Saya mau tanya dulu sama Semi ya. Sem, coba ceritakan kisah hidupmu. Kok bisa sampai hari ini? Iya, jadi kisah hidup saya tuh, saya ini anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi adik saya tuh perempuan semua. Dan saya laki-satunya. Laki-laki satu-satunya. Paling besar. Dan asalnya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya dari Kupang. Lalu saya itu awal mula saya bisa tunanetra itu karena waktu itu pas mama lahir, air ketubannya udah pecah tapi saya belum bisa keluar. Jadi karena belum bisa keluar, dokter bilang di vakum saja yang ditarik dari kepala. Waktu keluar saya udah kuning dan saraf mata saya udah kena. Jadi umur 3 minggu saya dirujuk ke rumah sakit Aini untuk dioperasi sama dokter. Nah itu penyebab saya tunanetra itu dari situ. Seiring berjalannya waktu, saya dulu kecil ya mana tahu ya kalau saya tunanetra gitu. Karena ya anak kecil cuek-cuek aja gitu ya. Dan saya juga dulu itu masih punya sisa penglihatan yang lumayan gitu, meskipun tidak seperti orang pada normalnya. Nah tapi saya bersyukur saya punya support system yang baik, yaitu dari keluarga. Mama papa itu mereka tidak menyembunyikan saya karena banyak realitanya. Orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus itu disembunyikan karena malu. Tapi mama papa melepas saya bermain untuk mengenal dunia. Ya, itu support systemnya. Dan umur sekitar, kalau dari cerita mama sih, umur 4 tahun saya udah mulai kecemplung ke musik. Umur 4 tahun. Ada jiwa musiknya ya. Umur 4 tahun. Katanya saya udah mulai ikut lomba nyanyi kategori anak-anak. Saya mulai dari kebetulan saya Kristen, saya mulai dari gereja. Lomba nyanyinya. Apa musik itu turunan dari papa mama? Dari papa. Oh, papa ada jiwa musik. Papa iya, dari papa. Jiwa seni. Iya. Terus dari umur 4 tahun itu terus saya diikutkan kompetisi nyanyi. Saya bertanding dengan orang-orang yang normal, yang melihat, dan puji Tuhan banyak piala yang saya dapat, juara yang saya dapat. Dan itu sekali lagi karena kebesaran Tuhan. Amin. Dan support system dari mama papa. Dan akhirnya dari setelah lomba-lomba itu saya terus maju. Tapi saya dulu punya permasalahan di pendidikan. Saya sempat disekolahkan di sekolah yang notabene-nya itu bukan umum. Tapi dulu nggak cocok sama saya. Bukan sekolahnya, tapi sayanya.
Karena apa gitu? Dulu kan saya ngelihatnya masih lumayan ya Bu Iya, ya. iya, iya. Kalau sekolah itu dulu suka berantem, Oh, suka berantem. namanya anak laki Anak ya. laki, anak Jadi, bocah gitu iya. kan. Akhirnya nggak mau lagi, padahal udah dipaksa diiming-imingin segala macam nggak mau. Terus Akhirnya nggak sekolah. iya sempet nggak sekolah sampai saya dibawa ke Jakarta 2006 untuk sebenarnya sih tujuannya untuk periksa mata. Iya, iya, iya. Periksa mata. Tapi waktu saya lagi di dokternya bilang, "Pak, ada tuh sekolah untuk disabilitas," katanya SLB. Ya, bapak saya bilang yang rencananya hanya pergi 2 minggu lalu pulang, papa bilang, "Enggak, kamu gak usah pulang lagi. Kamu harus sekolah, lu mau jadi apa?" katanya Iya, iya gitu. benar ya, sebagai orang tua Iya. anaknya ingin lebih Baik, dia lebih maju. Saya nggak mau, saya nolak sampai nangis, tapi nggak, kata papa tetap sekolah. Dan saya berterima kasih sama papa saya karena keputusan dia waktu itu saya bisa jadi kayak sekarang. Amin. Itu karena papa. Jadi saya sekolah sampai puji Tuhan saya Selesai SMA. selesai SMA dan sekarang saya sudah sarjana. Wah, sudah sarjana. Sudah sarjana. Ambil bidang apa ya waktu itu? Saya kuliah di Pendidikan Seni Musik Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. UPI di Bandung. Bandung. Iya. Jadi kalau komunikasinya itu bisa ya pakai apa? Braille. Braille ya? Sebenarnya waktu kuliah sih, saya tuh metode untuk menangkapnya itu sebenarnya kebanyakan by pendengaran sih. Oh, by hearing. Ya, kalaupun saya pakai laptop itu ada pembaca layarnya. Oh, Jadi yang penting-penting saya catat di situ. Ataupun kalau dosen kasih tugas, dia kan lewat PDF bisa terbaca sama laptop atau handphone saya yang pakai pembaca layar. Ataupun gini, mereka malah Semi, metode apa yang bisa kita pakai untuk Semi lebih enak belajarnya? Oh, support juga Support mereka. ya, gitu dosen-dosen di UPI gitu. Jadi terima kasih juga dosen-dosen UPI kalau ada yang nonton. Iya. Makasih banyak, dan bahkan sampai saya skripsi aja mereka mendukung banget sampai Nah, saya. luar biasa, berarti Sampai selesai. Semi jatuh di tempat yang tepat ya, dengan lingkungan yang baik ya. Amin ya. Amin, Meskipun ya. tantangan itu selalu ada ya. Oh ya Bu. pasti. Tetap bisa Tapi dilalui. meminimalis daripada yang kita tidak inginkan ya. Iya. Nah, Semi waktu itu kamu kuliah itu orangnya semua seperti Semi, maksud tidak melihat, maaf, atau memang umum dicampur kelasnya? Umum Bu. Oh umum, Iya. nah teman-teman umum kelasnya seperti biasa ya. Iya. Tapi Semi tidak dipilah-pilah, malah supportnya dari teman-teman dan dosen. Iya. Nah sekarang kita kenalan dengan Dea nih, si cantik ya. Makasih. Dea mau tanya nih, kok bisa punya mimpi menjadi atlet berenang? Jujur Li, kalau saya itu Bu sebenarnya nggak pernah punya dream untuk menjadi atlet. Justru dulu tuh saya pengen jadi pragawati Bu. Oh, Megawati. Ya, karena dulu saya kalau ceritanya Semi kan dia dari lahir ya, Iya. maksudnya Tidak bisa melihat. pasca mamanya lahirin dia udah ada permasalahan di bagian penglihatannya. Iya. Kalau saya sendiri, saya totalnya itu pas SMA kelas 2. Oh. Jadi saya lahir Normal. seperti manusia pada umumnya. Oh, iya. Jadi di usia saya yang 7 tahun, saya mengalami yang namanya penyakit campak. Oh. Dan itu ngaruh sama saya sampai berlahan-lahan mengambil penglihatan saya. Nah, dari umur 9 tahun, mama saya tuh sudah mengarahkan saya ke dunia olahraga. Meskipun di dunia akademi, ya lumayan oke sih Bu. Iya, iya, Gitu. iya. Nah, saya sekolah latar belakangnya itu inklusi. Jadi di satu sekolah itu only me ya, cuman aku doang yang tunanetra gitu. Oh. Kalau ngomongin soal atlet itu baru ada sejak umur aku 7 tahun itu. Mama saya mencarikan sesuatu yang bisa menjadi peluang untuk mungkin kesehatan atau Iya. juga hiburan, karena olahraga itu kan identik banget dengan rekreasi Iya, ya. iya. Jadi awalnya saya pemain tenis meja Oh. dari kelas 3 SD sampai kelas 5. Di kelas 6 saya mencoba menjadi atletik, lompat jauh sama lari
sprinter. Kemudian karena saya orangnya memang Nggak bisa suka diem. challenge, jadi saya juga challenge karena saya boring kayak, aduh kayak bosan nih di cabang ini, saya pindah ke cabang catur Oh, sampai saya SMA kelas 1. Nah di SMA kelas 1 saya mulai berubah kayak minat bakat karena saya mau persiapan untuk kuliah waktu itu. Saya justru cita-citanya mau jadi DPR sebenarnya. anggota Jadi, DPR. iya, jadi saya lulus juga di universitas yang lumayan favorit di Indonesia, dan itu saya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Saya pikir waktu di semester 6 saya akan berlabuh di dunia politik. Ternyata di kampus saya di situ ada kolam renang. Iseng teman saya ngajak ke sana, terus saya ketemu sama yang namanya pelatih renang. Pelatih saya ini Cina Amerika dan atlet ternama juga sih, temannya Richard Sambera. Jadi beliau nyamperin saya bilang, ada loh tunanetra yang bisa berenang, kamu mau nggak? Saya waktu itu kayak kayaknya dia cuman ngerjain deh gitu, karena saya pikir nggak akan mungkin, saya memang nggak bisa berenang awalnya. Jadi dia bilang, coba saya kasih challenge, hari Kamis datang ya. Saya datang, cuman sebentar aja beliau ngajarin saya, coachingin saya. Ternyata saya bisa. Dan proses 5 bulan beliau bereksperimen dan bilang ke saya, punya prediksi kalau saya ini perenang nasional. Waktu itu di Jabar 2016, pertama kali kompetisi di renang saya sudah meraih medali emas. Dan go ahead lagi 2017 sampai 2020 saya pelatihan nasional untuk persiapan ke luar negeri. Di situ saya mulai merasa kalau saya ini sebenarnya kalau menghidupin yang namanya di mana ada kemauan di situ ada jalan. Dan itu saya hidupin gitu loh. Berangkat dari pepatah itu sampai hari ini saya masih menjadi atlet profesional cabang renang. Wah, luar biasa ya, Dea. Jadi gini Dea, maksud saya kamu itu mulai tidak bisa melihat itu dari umur berapa tadi? 7? Dari umur 7 tahun masih bisa lihat, tapi itu sudah mengalami gangguan penglihatan atau penurunan. Tidak jelas? Sebenarnya bukan tidak jelas, Bu. Masih bisa tapi dalam jarak nggak yang terlalu jauh. Mungkin normalnya bisa kayak 10 meter tuh masih, atau 50 meter masih bisa lihat kan. Kalau saya tuh 6 meter gitu, Bu. Menurun sampai kelas 2 SMA. Waktu ngikutin tenis meja, terus tadi apa lagi? Catur. Itu matanya makin menurun atau bagaimana? Menurun, memang menurun. Nah teman-teman, di tengah kelemahan fisik, Dea ini tidak membuat dia down atau membuat dia merenung diri atau meratapi, tapi dia belajar terus menerobos bayangan yang belum terlihat, tapi dia punya mimpi. Luar biasa teman-temannya. Bagaimana teman-teman dan saya hari ini? Sebenarnya saya pun mengalami yang namanya up and down. Saya juga sama seperti manusia pada umumnya, tapi karena ada support system yang baik dari keluarga, dari lingkungan, maka kita bisa menjadi orang yang berbeda, begitu Ibu. Ya begitulah teman-teman ya. Jadi kita memang ada satu titik-titik tertentu kita lemah, tapi kita jangan berhenti di situ. Kita maju terus. Kadang-kadang mau maju pun kaki kita ada yang ngikat, tapi ingat support system ya, dari mulai keluarga, dari teman, itu membuat kita bergairah lagi untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Bukan begitu Dea? Iya benar Ibu. Mantap sayang ya. Nah Dea, Semi, maaf nih sebelumnya, sebelum kondisi tunanetra seperti ini, pernah nggak punya masalah diremehkan oleh teman? Coba ceritakan. Itu mah pasti ya Bu. Itu pasti ada pandangan-pandangan meremehkan kayak di luar sana. Kamu tunanetra, kamu bisa apa? Itu udah sering lah. Udah sering saya dapatkan kata-kata kayak gitu. Terus gimana cara menetralisir supaya kita semangat lagi? Kalau menetralisir ya kadang gini ya, kalau sebagai dalam hati itu kadang jengkel gitu ya. Pastilah masih kadang, manusia. Pasti ya. Manusia itu jengkel, kita juga bukan perfect ya, cuman menetralisirnya ya itu gini, ada bisikan dalam hati, udah sayang, tunjukin aja dengan prestasi. Orang kalau udah lihat prestasi,
dia akan diam, dia mau ngomong apa lagi kalau kamu udah berprestasi. Iya. Jadi waktu habis lulus kuliah itu kan saya tuh sebenarnya pengen kerja kayak di instansi atau apa yang bisa saya mengajar gitu loh. Iya. Pinginnya gitu. Nah, pada sewaktu-waktu saya mencoba ngelamar sampai udah dijanjikan ayo interview ke Jakarta gitu. Waktu itu kan posisinya surat ijazah saya belum turun tapi masih bisa pakai surat kelulusan kan Bu. SKTL. Nah, saya urus itu. Giliran itu sudah terurus, saya mau melamar, tahu-taunya maaf kuota guru di sini sudah Habis. terpenuhi jadi nggak bisa. Jadi mau ngelamar Kemana lagi bingung Iya. gitu kan. Lalu apa yang saya lakukan? Ya dalam kebingungan itu ya harus berusaha, tetap berusaha. Jadi puji Tuhannya, bersyukur sama Tuhan tuh kasih keahlian sama saya. Saya manggung dari kafe ke kafe, dari satu tempat ke tempat lain, bahkan Tuhan kasih saya manggung ke luar negeri. Oh, sempat. Tahun berapa itu? Sempat itu sebelum saya kuliah sebenarnya sih Bu. Oh. Sempat kuliah itu 2018. Saya ke Bangkok di Blind Music Festival di Thailand saya. Hebat. Dan ke sana. Iya. Terus ya balik ke masa-masa sulit itu ya saya mencari uang dengan cara manggung gitu. Karena udah gede, masa mesti Minta lagi sama orang ngebebanin tua. sama orang tua gitu. Orang tua udah cukup lah gitu. Iya, boleh. Membebani, maksudnya membiayai saya dari Iya. kecil sampai besar gitu kan. Jadi itulah saya berusaha cari uang gimana caranya, pokoknya harus cari untuk hidup gitu, dan bukan hanya untuk diri sendiri tapi bisa memberkati orang lain juga gitu. Melalui bakat yang kita miliki. Melalui ya. bakat yang kita miliki gitu sih Bu. Jadi sampai akhirnya saya waktu itu posisi kuliahnya di Bandung nih. Saya putuskan untuk ke Jakarta. Sebenarnya ke Jakarta awal-awalnya itu ini ceritanya rada-rada berbeda ya. Sebenarnya ini saya juga belum pernah cerita sih sama ibu waktu itu. Kita sempat ngobrol di by telepon gitu. Saya belum pernah cerita. Jadi sebenarnya saya tujuan ke Jakarta ini untuk jadi atlet sebenarnya. Oh, atlet apa? Bowling. Saya udah sempat Oh. main bowling. Dean sendiri pun pernah lihat saya main. Terus tahu-tahu pas seleksi untuk ke nasionalnya saya tidak dibawa. Wah, itu sedih. Bukan rezeki. Tapi dari situ pas saya lagi sedih-sedihnya ada teman yang nelpon untuk, "Hey, kamu bisa nggak bantu band saya kerja di satu manajemen?" katanya. Iya. Saya kerjalah di manajemen itu selama kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulan saya kerja. 8 bulan tapi penghasilannya amburadul ya. Beneran Nggak itu menetap. nggak menetap. Saya putuskan udah Untuk deh, stop. saya stop deh kayaknya. Aduh, kayak kerja keras tapi seperti tiada artinya gitu loh. Saya mikir gitu. Dan akhirnya setelah saya berhenti itu saya memutuskan, dan saya doa juga ya, saya berdoa. Saya tuh sebenarnya dalam hati kecil saya pengen punya suatu tempat les musik gitu. Saya pengen mengaplikasikan ilmu yang udah ilmu yang sudah saya pelajarin di kampus, di kuliah, dari ya selama ini gitu, mau saya aplikasikan gitu. Nah, saya tuh berdoa gitu. Saya pingin banget punya tempat les musik yang have fun, yang mau segala umur bisa belajar di situ, dan saya bisa jadi berkat di situ. Nah, dan Tuhan itu luar biasa menurut saya, baik banget, dan doa saya dijawab. Doa Amin. saya dijawab. Sekarang Jadi, udah punya tempat les musik. hari ini baru opening. Oh, pas hari ini teman-teman. Pas kita syuting Iya, tadi iya. baru opening. Iya, luar biasa ya. Itu Waktunya ceritanya pas. luar biasa Bu itu. Saya bisa punya itu. Iya, iya. Namanya Eklesia Musik. Eklesia. Ya. Dan saya untuk punya ini tuh itu campur tangan Tuhan lewat Bapak rohani saya di sini, Pak, apa namanya? Pak Chenli. Pak Chenli. Jadi saya tuh punya tempat persekutuan doa lah untuk kami para tunanetra. Saya main musik juga di sini gitu. Saya suka main hari Sabtu. Iya, Kalau iya. kita ada doa, ada apa. Nah, sewaktu habis persekutuan itu
tiba-tiba Pak Cenli ini ngomong gitu, Sam, kamu kenapa gitu nggak bikin aja sekolah sekolah musik atau tempat les musik lah. Itu yang lagi saya pikirin, ternyata bapak itu yang ngomong. Connecting. Iya, yang ngomong duluan malah Pak Cenli gitu. Iya, Nah akhirnya ya, Pak serius, iya udah nih tempat ini, ruko Dipakai ini aja. pakai aja katanya. Jarang Alatnya sudah ada, Wah. tempatnya udah ada. Kamu paling udah bikin brosur, bikin banner, udah ya. Iya. pakai aja tempat ini gitu untuk les, untuk kamu ngelesin murid-murid. Jadi nggak jadi save kabur keluar negeri. Jadi nggak save kabur dulu gitu. Tadinya mau Karena jadi nggak pengangguran. Udah bingung gitu Bu. Iya, Tadinya iya, tuh iya. udah, makanya kalau dibilang Dean tadi kita perfect banget di non disabilitas, enggak, downnya tuh ada. Apalagi kayak saya mau kerja udah dilihat tunanetra duluan. Iya. Ini bisa nggak, dikasih kesempatan untuk membuktikan pun enggak gitu Iya, kan. iya. Nah bingung gitu, makanya Just by cover itu loh, Bu. iya masih ada di Indonesia Iya. tuh gitu. Hmm. Nah gitu Bu, jadi akhirnya saya lewat Pak Cenli inilah akhirnya ada si Eklesia Musik ini, dan Congratulations. hari ini sudah Nanti resmi. katanya Bu Wawat jadi murid. Jadi murid pertama, saya jadi murid pertamanya nanti ya teman-teman. Iya. Dan Jadi luar biasa juga ya teman-teman kita ini, kalau mau dipakai Tuhan, Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat amin, hati. amin. Jadi pesan hari ini, jangan melihat seseorang dari, don't judge the book by the cover. Jangan Yes. lihat penampilan seseorang, tapi lihat sisi hati mereka. Dari mana? Berjalannya waktu. Karena kita juga bukan Tuhan yang bisa melihat orang langsung benar. Iya, Suka baik. banget lagi Bu sama statementnya. Oh iya Sam, kamu tuh ngajar apa nanti di Eklesia? Apa semuanya kamu ngajarin? Oh enggak, aku ngajar dua sih, vokal sama drum. Kan ya saya ambil vokal ya. Kalau gitar sama keyboard udah ada Oh, pengajarnya, sudah ada. Wah, pengajarnya. dilengkapin Tuhan tepat Iya, waktu ya. sama pengajarnya pun udah ada dilengkapin Tuhan. Wah, pengajarnya, tempatnya, Iya. itu tidak bayar dulu untuk saat ini. Mungkin nanti kalau udah besar Ya itu ya. sudah dibicarakan. Kalau Iya, sudah ada, besar. nanti itu bisa kita bicarakan berapa persen untuk tempat ini dan Iya. gitulah. Jadi untuk langkah awal udah dibuka Tuhan. Nah, bagaimana nanti Semi juga harus tekun, konsisten ya. Iya. Yang utama doa ya. Doa, iya. Oke, Dian, gimana kamu nih? Ada pernah nggak orang ini suka, ibarat kata tanda kutip, ngelihat kita itu kayak beda dengan yang biasa orang bisa melihat? Kalau aku sih Bu, menurut based on my story, karena aku maksudnya bukan oversharing ya. Iya, iya. Aku sekolah di inklusi dan aku tuh punya prinsip Bu, karena aku tunanetra aku nggak mau jadi nomor 2. Artinya kalau teman aku belajarnya sekali, aku harus 3 kali supaya balance, dan aku bisa, jadi aku tuh kayak dulu tuh aku ambisius banget Bu, karena keadaanku yang tunanetra aku nggak mau dipandang remeh. Jadi aku terus mengupgrade diri aku, apa nih kira-kira yang bikin supaya orang itu punya reward ke aku gitu. Nah namanya juga di dunia ya Bu, pasti harus ada yang dilihat dari kita supaya kita lebih berharga. Walaupun sebenarnya itu enggak berlaku di semua tempat, Yes. tapi untuk di lingkungan aku yang cukup available untuk membuktikan keberadaan kita sebagai manusia supaya tidak dianggap remeh, saya dibekalin sama keluarga untuk bisa, ibaratnya kalau di sekolah tuh harus bisa juara 1, minimal juara 2. Dan saya dari SD sampai bahkan sampai kuliah pun saya tuh nggak mau yang kayak IP atau IPK-nya itu di bawah 3, karena lagi-lagi di dunia itu butuh pengakuan gitu ya Iya, Bu. betul. Jadi untuk secara physically atau di depan saya sendiri belum ada sih yang ngebully. Justru banyak teman-teman tuh yang kayak Mengapresiasi. lebih ke respect, dan kayak mereka tuh dari teman-teman aku tuh selalu kayak aku nanya untuk supaya aku bisa introspeksi ya. Aku selalu nanya, kira-kira teman-teman aku nih kalau sama kalian itu memberatkan nggak, merepotkan nggak? Saya sengaja nanya itu supaya mereka juga nyaman berteman sama Iya. saya, lingkungan saya aman bersama saya. Amin. Dan itu saya selalu terapkan di masa-masa saya di akademi gitu ya Bu. Jadi kalau bullying itu sih
Untuk Dea belum begitu merasakan ya? Sejauh ini belum Bu, Wah. gitu. Tapi pernah di satu titik aku lulus nih dari kuliah karena aku juga memang tipe yang kayak challenge. Jadi aku pernah mau coba untuk kerja di instansi karena aku pikir nih aku confidence ya, aku kan sarjana nih, aku coba dulu. Ternyata masih sangat minim peluang itu. Banyak hal-hal yang halus untuk menolak. Tapi aku tuh nggak bilang itu bullying ya Bu, tapi aku bikin itu sebagai batu loncatan untuk aku kalau ternyata mungkin bukan di situ tempat aku yang ya kalau pikiran kata Ibu positif. tadi belum jatuh di tempat yang tepat. Iya. Gitu. Jadi untuk secara physically atau secara verbal aku belum pernah menemukan bullying. Oh ya, secara verbal ya. Iya. Nah teman-teman, bagaimana keadaan kita apapun, mungkin kita itu kelihatannya kita normal ya, tapi pasti di antara kita ada yang lemah. Nah termasuk salah satu adalah narasumber kita hari ini. Tapi ingat pesan mereka tuh sangat keren ya. Kenapa? Tingkatkan kita punya kemampuan. Jangan kalah dengan penampilan kita. Dalam arti penampilan itu fisik kita. Orang boleh mau bilang AB, tapi kalau kita melihat dengan prestasi, dengan tidak membuat susah orang lain, maka itu satu kelebihan buat kita dan orang nyaman bisa menerima kita. Jangan malas, semangat ya. Dan sekarang ini ada banyak orang normal ya, tapi mentalnya itu justru atau semangatnya itu sepertinya tidak seperti Dea dan Semi ya. Mereka lebih males-males, tidak mengupgrade diri. Nah, pesan apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman kita yang sedang nonton podcast kita ini, bagaimana juga bisa menjalani hidup bisa lebih enjoy gitu. Silakan dari Semi. Kalau saya sih pesannya buat yang lagi malas atau putus asa atau mungkin terus meratapi, mungkin ada yang gagal atau up and down. Gini sih, kalau terus meratapi itu tidak merubah apapun. Jadi harus usaha. Itu aja, harus usaha. Mau gimana pun jatuhnya kita, usaha. Gagal coba lagi, karena saya pribadi pun berkali-kali gagal. Jadi pesan Semi, coba terus, jangan berhenti di tempat. Ya. Masih ada level-level yang harus kita lewati. Kalau dia gimana sayang? Kalau aku agak lain ya maksudnya. Iya. Sekarang tuh kan mengikuti zaman. Emang banyak sih anak Gen Z yang rapuh atau anak zaman strawberry gitu ya. Kalau aku bilang sih, istilahnya ya. Iya, kalau pesan aku sih Bu, nggak apa-apa, habisin aja malasnya, habisin aja capeknya, habisin aja lelahnya, habisin semua hal-hal yang nanti bisa recharge lagi, bisa ibarat kayak HP yang lowbat, terus nanti dicas lagi bisa jadi semangat. Karena aku tahu sih setiap orang itu punya timingnya sendiri, punya masanya sendiri. Jadi cobain aja hal-hal yang mungkin masih di fasenya nggak apa-apa malas, habisin aja malasnya. Abis malas nanti jadi rajin, atau nggak apa-apa berputus asa, nanti habis putus asa bisa semangat lagi. Nggak apa-apa, pokoknya rasakan semua apa yang harus diizinkan dirasakan, gak usah ditolak, dijalani, dinikmatin. Jadi pesannya Dea adalah lakukan semua yang kita mau, tapi ingat ada waktunya. Jangan terlalu lama di situ. Kalau terlalu lama hilang bener-bener dah waktunya. Ya, nanti begitu mohon maaf, begitu umurnya sudah lanjut, baru ingat udah telat, tidak melakukan apa-apa. Jadi dia pesan di sini, saat kita sedih, tapi ada batas waktu. Pesannya siang hari ini bersama dengan narasumber kita, karena mereka langsung mengalami sendiri, bukan hanya cuman teori ya. Nah, impian Semi nih sama Dea, ke depannya gimana kira-kira? Impian sendiri-sendiri? Iya, sendiri-sendiri. Kalau berdua pasti mau menikah ya. Iya, gimana dari Semi dulu? Iya, kalau impian saya ke depan, pastinya bisa jadi berkat. Nah, berkatnya lewat apa? Lewat Eklesia Musik ini yang saya punya. Karena sejatinya saya tuh cinta sama musik. Dari umur 4 tahun saya udah bermusik. Dari kecil saya udah mengenal musik. Dan saya pingin ke depan, harapan saya Eklesia ini, kita memang start from zero, tapi ke depannya bisa semakin besar dan menjadi dampak. Amin.
Itu mimpi Semi ya. Ya, Kita doakan teman-teman dan kita support di dalam doa. Ya, kalau dia gimana? Kalau saya, impian saya karena dari kecil sampai sekarang bersyukur selalu dapat privilege, selalu dapat reward. Dan sekarang setelah dewasa dan menikmati banyak hal yang baik, banyak hal yang buruk, saya punya impian untuk hidup saya, karena hidup cuma sekali, pengen banget dipakai untuk jadi perpanjangan Tangan Tuhan. bermanfaat lah setidaknya di sekelilingku dulu, karena katanya hal besar dimulai dari hal yang kecil. Jadi pengen banget jadi bermanfaat. Dan ada satu perjalanan hidup saya waktu saya mau kuliah itu, saya waktu itu udah lulus tes SBMPTN. Waktu itu saya mau masuk negeri. Nah, pas mau bayaran kuliahnya nih bingung, nggak ada uang. Waktu itu posisi orang tua juga ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Bahkan saya hampir nggak kuliah, harus ngalah sama adek gitu kan. Nah, tapi Tuhan itu baik gitu, lewat Pak Pendeta saya di Bandung. Waktu itu saya masih tinggal di Bandung. Pak Pendeta siapa namanya, Sen? Andreas Hans, sudah almarhum. Udah almarhum. Udah almarhum. Nah, waktu itu dia terus mendoakan agar saya tuh bisa kuliah. Dia terus berdoa dukung saya gitu. Nah, sampai satu ketika dia bilang, dia WA saya, Semi boleh nggak minta nomor rekening mama, katanya. Buat apa, Pak? Nih ada yang mau bayarin kuliah kamu, katanya. Aduh, saya langsung di situ, serius Pak? Iya, kirimin nomor rekeningnya. Dan puji Tuhan, itu bukan hanya berlanjut, bukan hanya 1 semester, bahkan sampai saya lulus kuliah. Dan selama saya kuliah itu orang yang membiayai kuliah saya nggak pernah ketemu. Dan saudara-saudara tahu, saya baru ketemu orang yang membiayai kuliah itu saya hari ini. Makasih ya Bu. Ibu ini yang sebenarnya ibu ini yang membiayai kuliah saya, Ibu Wawa. Dulu dari saya semester 1 sampai saya sarjana, sampai saya wisuda sarjana itu karena ibu yang biayain kuliah saya. Dan hari ini saya bisa jadi seorang sarjana itu karena perpanjangan Tuhan lewat Ibu Wawan. Jadi teman-teman, jujur, saya selama kuliah belum pernah ketemu Ibu Wawa. Baru hari ini saya ketemu Ibu Wawa. Luar biasa kan Tuhan ya. Jadi teman-teman, saya tuh excited banget ya, karena memang beliau yang membantu kuliah saya, tapi tidak pernah ketemu. Hanya telepon, hanya pesan WhatsApp, atau nah Ibu uang kuliah sudah ya. Udah hanya sebatas itu. Tapi ketemu baru hari ini. Masih ada orang baik. Masih ada orang baik di dunia ini, luar biasa. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Sehat selalu, Ibu. Terus, semangat terus. Hidup berdampak ya, Sen. Amin. Statement Bu Wawat di luar podcast tadi, saya suka banget bilang kalau di dalam kelemahan justru disitulah kekuatan kita. Nah, sebagai individual yang jauh dari sempurna, saya tuh punya karya yang ini tuh saya bingung saya ini hobi atau bukan, tapi saya sudah menulis di beberapa media, dan saya menulis satu buku. Sebenarnya ini bukan buku pertama, ini buku kedua. Aku tulis Through Blind Eyes: The Secret Life of Dean. Waktu itu aku nulis di masa-masa COVID, dimana waktu itu saya gagal pergi ke Filipina, dan saya meluangkan rasa galau saya dalam bentuk tulisan. Dan buku ini udah saya jual di Shopee dan berbentuk buku juga. Ada e-booknya juga. Dan saya menyadari, again aku mau bilang kalau pepatah yang bilang di mana ada kemauan di situ ada jalan. Jadi orang-orang tuh cukup heran karena saya kan totally blind, sering bertanya kayak, gimana lu cara nulisnya, gimana kok kamu bohong ya jadi tunanetra, ngaku-ngaku ya gitu. Tapi katanya banyak cara, dan saya tahu kalau di dalam tubuh saya nih ada yang hilang, tapi indera saya yang lain bisa saya pergunakan. Like menulis, saya suka banget menulis, tapi olahraga juga saya suka, musik juga sebenarnya saya suka.
jangan bosan untuk upgrade diri, untuk bisa hidup lebih baik. Lebih better. Pokoknya selalu setiap hari kita belajar untuk menemukan versi terbaiknya kita. Teman-teman kalau mau buku aku baca atau pengen tahu backgroundnya aku, up and downs-nya aku sebagai perempuan yang tadinya non disabilitas menjadi disabilitas dan punya pekerjaan sebagai atlet profesional di cabang renang, teman-teman boleh kepoin buku aku di Shopee juga. Judulnya True Blind Eyes: The Secret Life of Dean. Ini dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Judulnya bahasa Inggris, tapi isinya bahasa Indonesia. Biar keren aja, Bu. Berarti ada buku kedua, sebenarnya ada buku ke satu dong? Sebenarnya saya punya buku pertama, tapi itu fiksi. Kalau ini memang literally itu perjalanan hidup aku. Pokoknya itu based on my story. Berarti udah berapa buku Dian bikin? Aku nulis 2 buku, Bu. Baru 2 buku ya, tapi sudah dalam artinya. Upgrade diri, maka kita bisa melakukan sesuatu yang berdampak buat orang banyak. Demikianlah teman-teman, pesan dari dia tadi adalah dimulai dari hal kecil. Kita setiap perkara kecil maka akan terjadi perkara besar. Amin. Tapi ingat teman-teman, kalau kita nggak setia perkara kecil, jangan harap kita dapat perkara-perkara yang besar. Ya baiklah, demikian di Ngobrol Santai bersama Wawa Lukman. Jangan lupa kita punya iman, pengharapan, dan kasih. Saya Wawa Lukman, Semi, dan Dea akan pamit mundur. Sampai ketemu lagi di inspirasi selanjutnya. Dadah. Bye. Iman pengharapan